Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Kiranya Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan saya percaya Tuhan selalu melindungi dan menjaga Bapak Ibu Saudara semua. Pada pagi hari ini, firman Tuhan akan berbicara tentang iman. Seperti kita ketahui, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan dasar dari segala dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita akan berbicara tentang iman. Bagaimana iman seorang Kristen bertumbuh dalam kehidupan kita, yaitu kita harus belajar membaca firman Tuhan, belajar membaca Alkitab kita, dan kita renungkan seperti pada tertulis di dalam Alkitab kita, di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Kita akan bacakan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman kita timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran oleh firman Kristus. Setiap ketika firman Tuhan disampaikan, kita mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita merenungkannya dan kita melakukan firman Tuhan itu. Dan kita akan baca di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Firman Tuhan itu dekat di dalam mulut kita dan di dalam hati kita. Setiap kita membaca firman Tuhan ini, kita membaca dan kita merenungkan, kemudian kita berusaha dan kita harus melakukan firman Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman kita bisa bertumbuh oleh karena pengenalan akan firman Kristus. Ketika hambanya menyampaikan firman dan kita mendengarkan, kemudian kita merenungkan dan kita melakukan firman itu. Kita akan baca di dalam Yesaya pasal 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan dengan bibirnya. Terkadang orang-orang Kristen pada zaman sekarang ini, mereka datang kepada Tuhan, mereka datang duduk, mereka mendengarkan, tetapi mereka sebatas datang saja dan mereka sebatas duduk mendengarkan firman yang disampaikan. Tetapi ketika mereka pulang dari gereja, mereka tidak melakukan firman yang disampaikan oleh Tuhan. Terkadang mereka juga waktu firman Tuhan disampaikan, mereka berkata dalam hatinya, oh itu firmannya salah, itu firman bukan seperti itu, harusnya seperti ini. Berarti orang Kristen zaman sekarang ini terkadang banyak yang menolak firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, yang mana itu adalah perkataan dari Tuhan sendiri. Kita akan baca lagi di dalam Yesaya tadi. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan dengan bibirnya. Banyak sekali orang Kristen datang, mereka memuliakan Tuhan, mereka memuji-muji Tuhan dengan mulut mereka dan dengan bibir mereka. Tetapi hati mereka sangat jauh sekali daripada Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman kita harus dibangun setiap hari. Ketika orang Kristen mengatakan, saya ini loh orang yang beriman, saya ini mempunyai iman, tetapi
orang itu tidak melakukan firman-Nya, apa yang dikatakan orang itu adalah bohong. Itu sia-sia belaka. Karena ketika orang itu beriman, berarti orang itu harus melakukan firman Tuhan. Firman yang mereka baca dan firman yang mereka renungkan, haruslah firman itu mereka lakukan setiap hari. Sehingga orang itu dapat dikatakan mempunyai iman di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, iman kita perlu dibangun setiap hari. Yaitu caranya dengan apa? Dengan membaca Alkitab kita, merenungkan, dan kemudian kita melakukannya. Karena kalau kita membaca, kemudian kita merenungkan, tetapi kita tidak melakukannya, itu sama saja bohong dan kita tidak mempunyai iman. Seperti dikatakan di awal tadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita adalah orang Kristen yang mempunyai pengharapan. Saya berbicara, terkadang kita mempunyai harapan-harapan di dalam hidup kita ya. Kita mempunyai keinginan-keinginan. Nah, keinginan-keinginan kita itu harus kita utarakan kepada Tuhan. Dan kita percaya meskipun keinginan kita atau harapan-harapan kita itu belum ada buktinya, tetapi kita percaya dan kita yakini Tuhan akan menjawab setiap keinginan atau harapan-harapan kita. Itulah yang dinamakan dengan iman. Dan dasar-dasar dari itu adalah firman Tuhan. Dasar dari segala sesuatu itu adalah firman Tuhan. Kalau kita setia dan kita taat membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita melakukannya, iman kita semakin hari akan semakin diperbaharui. Dan kita sebagai orang Kristen harus berani memperkatakan iman kita kepada setiap orang. Iman kita, misalnya seperti pada saat-saat ini, mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalami sakit penyakit yang harus bolak-balik ke rumah sakit, harus kontrol atau apa. Beranikah Bapak Ibu Saudara memperkatakan dengan iman bahwa penyakitku sudah sembuh? Aku percaya Tuhan yang menyembuhkan sakitku. Beranikah Bapak Ibu Saudara memperkatakan dengan iman begitu? Maka Tuhan akan menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Meskipun belum kita lihat ya, hasilnya belum kita lihat. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa penyakit Bapak Ibu Saudara sudah sembuh. Misalnya ada seseorang atau ada jemaat yang sedang sakit dan jemaat ini harus harus bolak-balik kontrol ke rumah sakit. Mungkin di dalam 1 minggu itu ada berapa kali ke rumah sakit, misalnya ada 2 kali atau 3 kali. Beranikah Bapak Ibu Saudara memperkatakan kepada iman, Tuhan, aku sudah sembuh, Tuhan sudah sembuhkan sakit saya, dan saya tidak perlu lagi untuk kontrol bolak-balik ke rumah sakit, karena saya percaya Tuhanlah yang menjadi penyembuhku, dan saya akan bolak-balik 2 kali ke rumah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Karena tidak perlu bolak-balik ke rumah sakit. Rasanya sedih ya Bapak Ibu Saudara, kalau di rumah sakit kan berjumpa dengan orang yang sakit. Tetapi perkatakan dengan iman mulai hari ini Bapak Ibu Saudara, sakit saya sudah sembuh dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan sakit saya, dan saya akan datang ke rumah Tuhan untuk beribadah 3 kali. Saya tidak perlu untuk datang 3 kali ke rumah sakit, tetapi saya akan datang ke rumah Tuhan untuk berdoa, untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Perkatakan dengan iman Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menjamah sakit penyakit saudara semua. Tuhan akan menyembuhkan segala sakit penyakit.
Dan saya percaya saudara semua dapat menjadi saksi-saksi bagi Tuhan, menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan, di mana di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dan seterusnya, di situ terdapat banyak sekali saksi-saksi iman. Jadi saudara bisa menyaksikan betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan saudara. Iman saudara dapat bertumbuh terus hari demi hari. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Belajarlah untuk terus menjadi saksi Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua pada pagi hari ini. Dan saya percaya biarlah Tuhan akan membentuk setiap hati saudara semua, dan biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua, sehingga iman Bapak Ibu Saudara semua semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin.